Kalau menurut saya yang yang saya baca dari sekitar ya, di dunia keartisannya dia tenar, jaya, beli apa-apa bisa, pengen apa-apa bisa, tapi di masa tua dia akan menemui kesulitan yang benar-benar pahit. Bahkan buat makan pun juga kesulitan. Kayak ketenarannya itu menghasilkan tapi terkikis. Kalau orang Jawa nggak nyentel, beli rumah besar juga kejual, entah gara-gara sakit, akhirnya hartanya habis, entah gara-gara ketipu hartanya habis, entah gara-gara diporotin hartanya habis, mesti ada resikonya. Nah, harta mati. Mengenai pelet ketenaran itu seperti apa sih? Nah, pelet kan macam-macam ya, ada yang pelet tali pocong, pelet ketenaran. Nah, pelet ketenaran ini kita urai. Ketenaran ini yang ditenarkan apanya? Ada yang menaikkan aura wajahnya agar terlihat cantik, lebih tampan. Ada yang penyanyi ya suaranya biar terlihat lebih bagus. Pernah nggak Mbak ini melihat ini penyanyi suaranya biasa, tapi kenapa ya kok hokinya bagus nih? Karena pelet ketenaran juga merangkul itu semua. Selain suaranya agar terlihat orang enak, agar auranya terlihat orang lebih bagus, nggak hanya itu aja. Kadang ada pejabat-pejabat, oknum pejabat ya yang menggunakan pelet ketenaran untuk dia ini agar pangkatnya lebih naik, terus disegani sama sejajarannya. Kadang ada, kamu itu lebih muda tapi kok aku lihat segan ya. Itu kadang orang pakai pelet ketenaran. Nah, pelet ketenaran ini biasanya dimasukkan ke dalam bunga kantil. Cara pakainya ditelan. Jadi apa yang disuarakan merdu, enak, apa yang terpancar dari matanya orang simpatik, yang terlihat dari tubuhnya dia nyaman. Jadi medianya bunga kantil yang sudah diritualkan. Kalau kebanyakan orang pelet pakai pusaka dan sebagainya, ini bunga kantil yang real. Yang real itu diritualkan di malam bulan purnama dengan cara-cara khusus, ditelan di waktu khusus juga. Setiap orang berbeda. Selain mengkonsumsi bunga kantil itu, apa ada ritual khusus lainnya? Kadang ada pantangannya. Misalnya tidak boleh memakan sate. Terus tidak boleh memakan ikan pari. Macam-macam. Pantangannya tergantung siapa yang memasang. Kalau jawabannya ada nggak yang tanpa pantangan? Nggak ada. Kalau susu ketenaran ini ada pantangannya. Selain dua itu, pantangannya ada lagi? Ada lagi yang ini, pantangannya dia tidak boleh kayak apa ya, kayak nyebrang ke pulau mana itu ada pantangannya. Misalnya dia pasang susu ketenaran, terus kamu tidak boleh main manggung di daerah ini, itu juga bisa. Banyak artis-artis yang menggunakan itu. Ada juga yang sampai berusaha memancing hokinya dengan nama. Ada orang nama panggungnya bagusnya apa. Tuh, jadi kita sisipkan, oh kamu kalau pakai ini diimbangi merubah nama panggung. Ada yang sampai seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang toh yang pakai cara itu lupa dengan jati dirinya. Yang dulunya sebelum tenar dia enjoy, santai, hubungan dengan kita baik. Tapi kebanyakan setelah tenar sulit dihubungin. Banyak seperti itu, lupa sama kandangnya. Banyak artis-artis yang seperti itu, pejabat-pejabat yang seperti itu. Lupa dengan janji-janjinya. Juga ada. Kalau menggunakan pelet ketenaran itu, apa sih risikonya, Mas? Resikonya tidak akan diterima seluruh amal ibadahmu. Itu. Di dunia kamu serba kecukupan, semua serba mendekat. Tapi yang akan datang, ya ampun. Tapi sudah saya jelaskan kepada orang yang pasang.
Ini resikonya, siap enggak? Tapi kebanyakan orang kan gelap tentang urusan dunia. Tuh, Berarti apapun kebaikan yang dia lakukan tidak akan nggak akan diterima sampai dia meninggal. sampai dia meninggal. Karmanya ditebus seperti apa juga nggak akan pernah bisa. Kan ada orang ya berusaha menebus karma leluhur itu. Karma leluhur yang tidak bisa ditebus ya karma seperti itu. Kalau karma utang piutang bisa ditebus, karma aborsi bisa ditebus. Tapi kalau karma pelet atau pesugihan nggak ada negosiasi. Kalau risiko secara fisik ada nggak? Ada. Seperti Misalnya gini, kamu akan tenar gitu, kamu akan dilihat dunia. Tapi setelah kamu menikah, ketenaranmu hilang. Ada nggak pernah melihat kau artis seperti itu? Yang ketika lajang dia banyak fan dan sebagainya, ketika menikah dia kok mati ya karirnya. Ada lagi yang dia kayak merelakan pasangannya, jadi menikah cerai, menikah gagal. Terus ada lagi yang menikah sulit mempunyai keturunan. Jadi setiap ada yang kebuka, pasti ada yang ketutup. Kalau yang kebuka itu berarti yang ketutup mana? Apakah jodohnya, apakah keturunannya, apakah dirinya sendiri yang ketutup. Makanya setiap saya menjelaskan ke orang, saya kasih tahu ini resikonya. Jadi kalau nggak jadi saya happy, saya bahagia. Tuh. ketika mereka yang mempergunakan pelet ini sudah tua, kehidupannya seperti apa? Kalau menurut saya yang yang saya baca dari sekitar ya, di dunia keartisannya dia tenar, jaya, beli apa-apa bisa, pengen apa-apa bisa, tapi di masa tua dia akan menemui kesulitan yang benar-benar pahit. Bahkan buat makan pun juga kesulitan. Kayak ketenarannya itu menghasilkan tapi terkikis. Kalau orang Jawa nggak nyentel, beli rumah besar juga kejual, entah gara-gara sakit, akhirnya hartanya habis, entah gara-gara ketipu hartanya habis, entah gara-gara diporotin hartanya habis. Mesti ada resikonya. Nah, harta materi yang diperoleh dari ketenaran atau kedudukan tinggi ini jalannya akan seperti apa? Kalau orang lihat happy, tidak ada masalah, semua tercukupi, mobil mewah, rumah mewah. Tapi akan ada sisi lain yang membuat dia ini membutuhkan itu. Ada loh pejabat, ibarat kata ini kelas bintang ya, hartanya banyak, mobil mewah, tapi rumah tangga tidak harmonis. Jadi ada sisi yang mereka tidak mendapatkan. Nah, kalau kita menjadi orang, mending menjadi orang biasa, yang makan nggak kekurangan, kasih sayang nggak kekurangan. Makanya jadi orang itu jadilah orang yang bisa nerima, jadilah orang yang bisa mensyukuri. Karena yang panjenengan kalau pasang susuk gitu ya, panjenengan ibarat kata ini mangkok ya, yang panjenengan dapat ini tidak sesuai dengan wadahmu. Entah bebannya terlalu berat akhirnya mangkoknya pecah, entah bebannya terlalu banyak akhirnya tumpah, akhirnya ya habis. Tidak semestinya mangkok kalau dikasih gelas ya, kalau dikasih air panas kena air es, pecah enggak gelasnya? Pecah, logikanya seperti itu. Pelet guna-guna juga seperti itu, akan pecah pada saat pada waktunya gitu. Kalau pejabat nih Mas, kan ada masa jabatan ya. Kalau beliau ini sudah tidak menjabat, gimana ini kerja pelet ketenaran ini? Tetap tenar, tetap disegani, orang takut menghadapi itu. Mau nggak Mas menceritakan misalnya salah satu artis kisahnya mempergunakan pelet ketenaran ini? Ada yang wajahnya kurang ya bukan kurang cantik ya, kita tidak boleh menilai dari fisik seseorang. Yang namanya wanita itu ya cantik, yang laki-laki ya tampan, tapi mereka kebanyakan kurang terima dengan keadaan itu. Dia terpaksa menggunakan pelet tersebut ya untuk saingan. Akhirnya apa yang beruntung ya yang pakai pelet itu.
Padahal dilihat dari segi suara, segi fisik, beda, lebih cantik si A gitu. Kenapa si B lebih hoki? Karena pakai itu. Apa sih sebenarnya hal-hal yang mereka korbankan ketika mencapai ketenaran itu? Sebenarnya yang dikorbankan adalah kepintarannya. Orang yang sampai kepepet pasang susu adalah orang yang goblok. Orang yang nekat, ibarat orang bisa melukai tubuhnya sendiri. Itu orang yang bodoh. Itu menurut saya. Kadang orang berpendapat beda-beda, macam-macam. Kadang ada yang bilang ini susunya aman, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi apapun yang sudah ditanam mesti ada masalahnya. Implan pun ditanam di tubuh juga harus diambil. Kaki patah pen juga harus diambil. Ya toh? Apapun yang ada di tubuh, jika itu tidak menyatu dengan tubuh, berarti ada resikonya. Sama. Kalau semisal ada yang pasang terus pengen menghilangkan pasangan itu, ada resikonya? Ya dia harus melakukan pantangannya apa. Kalau memang pantangannya tidak boleh makan sate, ya harus makan sate. Kalau pantangannya tidak boleh makan ikan pari, ya dia harus makan ikan pari. Tapi kebanyakan mereka itu kayak belum rela jika dilepas, kecuali dia mati. Kayak enggak rela, nanti kalau dilepas aku enggak laku lagi, enggak dapat apa, seperti itu. Tapi kadang teguran-teguran itu sudah ada. Seperti apa misalnya? Hancurnya rumah tangga, setiap hamil keguguran. Itu. Oke, terakhir pesannya Mas Tigor untuk mereka-mereka yang sudah mempergunakan pelet ketenaran ini, atau ada yang kepikiran baru akan memasang itu? Kalau yang lagi kepikiran mau memasang, saya kira jangan. Karena apa, resikonya mesti ada. Jadilah orang yang legowo, jadilah orang yang bisa menerima sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Sejatinya manusia diciptakan sesuai dengan tabiatnya. Itu pesan saya. Jangan turuti urusan dunia. Kalau kita nuruti urusan dunia, nggak akan ada habisnya. Rasa kurang terus. Kita beli rumah kecil, kurang gede. Ya kan? Sejatinya manusia itu rasa kurang. Itu aja. Jadi pesan saya, lebih legowo, lebih ikhlas pada diri sendiri. Karena di dalam tubuh kita ini harus kita perhatikan ada dua, yaitu jiwa dan raga. Kalau jiwa kita bermasalah, raga kita ikut bermasalah. Tapi kalau jiwa kita kuat, raga kita yang bermasalah ini akan menjadi kuat. Ibarat kata orang yang sakit mental, sakit jiwa di jalan-jalan, kenapa dia nggak akan merasakan sakit ini? Karena sudah bermasalah. Tuh, jadi pesan saya itu. Makasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Tigor Otadat.